Hai Abiturners, gimana kabar? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Gimana? Gajian 600 masih tetap keluar dari BRI? Ataukah beras Raskin? Beras lockdown? Masih? Kuota internet masih tetap aman ya? Jadi semuanya baik-baik saja teman-teman Abiturners. Oke Abiturners, kita sering menganggap perkara kecil seperti seekor rayap. Dalam sebuah papan besar, si papan akan nampak dominan dan cenderung tak terganggu dengan seekor rayap kecil. Namun jika kita biarkan, si rayap kecil akan beranak pinak dan menghabiskan seluruh isi badan papan. Teman-teman sekalian, satu rayap itu lebih berbahaya ya, walaupun papannya besar, kuat, kita sering cenderung meremehkan hal-hal kecil. Oke, kita mulai saja videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurna waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ansur wa hafaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Teman-teman sekalian, seorang nelayan sedang membuat kapal yang akan digunakan untuk menangkap ikan. Dia bekerja ditemani adiknya dari pagi sampai hari menjelang senja. Setelah bekerja keras selama 20 hari, kapal pun hampir jadi. Mereka tinggal mencari sebuah papan untuk menambal rusuk kapal. Si kakak mengambil sebuah papan dari gudang yang ternyata telah disinggahi oleh seekor rayap. Sang adik menyarankan untuk mencari papan lain karena khawatir akan berbahaya yang kelak akan ditimbulkan oleh rayap yang ada di dalamnya. Si kakak yang merasa memiliki kekuasaan absolut menolak saran adiknya. Ia sudah tidak memiliki waktu lagi untuk mencari sebuah papan lain. Lagi pula, apalah artinya seekor rayap kecil bila dibandingkan dengan sebuah kapal besar yang terbuat dari kayu-kayu dan papan-papan kokoh dan besar. Kapal pun jadi dan sudah bisa digunakan untuk berlayar mencari ikan. Setiap malam, si nelayan membawa kapalnya ke tengah lautan. Senja hari dia baru pulang membawa hasil tangkapan. Hari berganti minggu, bulan pun datang menyambut tahun baru. Suatu malam di tengah lautan, kapal sang nelayan diterjang badai. Satu rusuk kapal bobol dihantam gelombang air laut. Kapal pun digenangi air dan akhirnya tenggelam bersama pemiliknya. Ternyata, seekor rayap yang tinggal dalam papan telah beranak pinak. Mereka bersama-sama menggerogoti papan dan kayu-kayu kapal yang kokoh hingga rapuh. Sahabat Abitrainers yang budiman, terkadang ketika sibuk mengerjakan suatu pekerjaan besar, kita lupa akan hal-hal kecil. Padahal, si kecil tersebut menjadi bagian yang sangat menunjang bagi pekerjaan kita. Contoh sederhana, saat duduk serius menuntaskan pekerjaan di kantor, kita lupa untuk meneguk air. Atau bahkan sengaja melupakan karena tingkat keseriusan pekerjaan yang sangat tinggi. Kebiasaan malas minum air putih karena sedang dikejar deadline, lama-kelamaan mendatangkan penyakit dalam tubuh kita, seperti wasir atau lebih parah lagi, batu ginjal. Ketika penyakit sudah datang, segala pekerjaan dari yang penting sampai yang maha penting otomatis akan tersisihkan. Usaha keras untuk menuntaskan pekerjaan dengan harapan mendapatkan penghasilan lebih berakhir dengan terkulainya badan di pembaringan. Hanya karena melupakan soal kecil, entah sudah berapa orang anak Adam yang mendekam di ruang perawatan. Perkara kecil seperti seekor rayap dalam sebuah papan besar, si papan akan nampak dominan dan cenderung tak terganggu dengan seekor rayap kecil.
Namun, jika kita biarkan, si rayap kecil akan beranak pinak dan menghabiskan seluruh isi badan papan. Hasilnya sudah bisa kita tebak. Papan yang besar nan kokoh akan hancur berkeping-keping, bahkan bisa jadi abu bila berpuluh-puluh tahun dibiarkan. Membuang sampah ke sungai adalah perkara remeh. Air sungai masih tetap lebih banyak dari sampah yang dibuang ke dalamnya. Tapi, jika kebiasaan kecil ini dibiarkan, maka banjir pasti datang sebagai jawaban. Membuang puntung rokok di sembarang tempat adalah perkara remeh. Tapi, jika kebetulan di tempat tersebut terdapat ceceran bensin, maka jangan heran apabila dapat merugikan banyak orang. Terlambat 5 menit masuk kantor adalah perkara kecil, tapi jika dilakukan berulang kali maka akan berdampak sistematik. Masih banyak contoh perkara kecil yang berulang kali kita lakukan karena dianggap tidak berbahaya. Padahal, di balik semua itu tersimpan bencana yang bisa merugikan bukan hanya kita pelakunya, juga orang-orang lain di sekitar kita. Sahabat Abitrainers, tentu kita tidak ingin mendapat musibah hanya karena kurang perhitungan perkara kecil. Kita juga tidak berharap orang-orang tersayang menjadi korban dari kelalaian yang kita kerjakan. Oleh karena itu, mari kita bulatkan tekad untuk berhenti dari budaya meremehkan. Ingat sahabat Abitrainers, orang tergelincir bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Nah, teman-teman Abitrainers, apapun mereka, entah itu orang kecil atau orang besar, kita tidak boleh meremehkannya, karena bisa jadi dari banyak cerita orang pada akhir-akhir ini, orang yang sering dibully, yang dulunya sering dibully, sekarang telah menjadi orang besar. Yang dulunya orang yang besar, karena sombong, mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya intinya adalah apapun yang kita miliki di dunia ini itu sifatnya sementara, karena bumi ini terus berputar. Jadi syukuri saja, jangan sombong, jangan terlalu meremehkan hal-hal kecil, entah itu hal kecil atau besar, karena dosa besar tidak akan pernah tercipta kalau tidak ada dosa-dosa kecil. Bila kita belajar kimia, teman-teman sekalian, zat padat itu adalah kumpul molekul-molekul kecil. Teman-teman tahu apa itu molekul-molekul? Kalau kita terawang dengan mikroskop, itu ada kecil-kecil. Nah, seperti contohnya misalkan, tidak usah molekul-molekul atau virus corona misalkan. Itu adalah binatang hidup, makhluk Allah yang kecil, namun bisa mematikan satu dunia. Mematikan ekonominya, mematikan manusianya, dan makhluk hidup lainnya. Teman-teman Abitrainers, berapa banyak orang yang selalu meremehkan hal kecil itu tersungkur dan terjatuh. Jadi teman-teman Abitrainers, mari sama-sama kita lakukan kehidupan kita dengan sewajarnya tanpa meremehkan apapun itu. Jangan kita sering juga meremehkan orang, karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu akan berbalik meremehkan kita, atau bisa jadi sebaliknya juga. Yang penting jangan suka meremehkan orang. Entah sekaya apapun antum, semiskin apapun antum, sepintar apapun antum, tetap jangan suka meremehkan orang. Karena sikap meremehkan orang itu adalah sifat sombong dari diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap sombong yang suka meremehkan orang. Karena sudah banyak contoh orang yang meremehkan itu akan jatuh. Nah, teman-teman sekalian, Abitrainers, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.